Pemirsa Intens Investigasi. Perseteruan panas yang terjadi antara pesinetron Atta Laryksya dengan mantan istrinya Tsania Marwa sepertinya belum juga menemukan kata sepakat. Meskipun sudah berjalan sekitar lebih dari 6 tahun sejak perceraiannya di tahun 2017 silam. Mulai kembali mencuat sejak Atta Laryksya membongkar kabar dugaan kendala yang didapatkannya saat akan membawa anak-anaknya umroh. Kabar terakhir, Atta Laryksya mengaku sudah mendapatkan secercah titik terang terkait permasalahannya dengan sang mantan istri. Lantas, seperti apa cerita Atta Laryksya di balik kabar baik yang dibagikannya kepada awak media kemarin? Benarkah pula meski sudah mendapatkan secercah harapan, namun Atta Laryksya masih berharap-harap cemas akan kabar yang datang dari mantan istrinya tersebut. Seperti diketahui sebelumnya, konflik yang menyeret pasangan yang menikah di bulan Februari tahun 2012 lalu ini memang tidak hanya terkait dengan rencana Atta Laryksya membawa anaknya umroh. Sebelumnya yang cukup santer diberitakan adalah pada saat di bulan April 2021 lalu atau saat Tsania Marwa mendatangi kediaman Atta Laryksya untuk menjemput kedua anak-anaknya. Namun sayang, aksi yang dilakukannya pun gagal lantaran sang anak yang enggan untuk ikut bersama dengannya. Lantas, seperti inilah sekelumit perjuangan Tsania Marwa untuk mendapatkan hak asuh atas kedua anaknya yang memang sejatinya sudah dimenangkannya di pengadilan. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Konflik panjang yang menyeret nama mantan pasangan yang menikah pada 10 Februari 2012 silam dan bercerai pada 15 Agustus 2017 lalu. Atta Laryksya dan Tsania Marwa memang sepertinya bak benang kusut yang sulit sekali untuk diuraikan. Ya, terus saja memancing kehebohan publik, bahkan 6 tahun lebih setelah putusan perceraian mereka telah resmi dikabulkan oleh Pengadilan Agama Cibinong, Jawa Barat, Agustus 2017 lalu. Permasalahan kali ini mencuat sejak niat pria yang akrab disapa Arik itu untuk pergi umroh bersama anak-anaknya diduga terganjal oleh mantan istrinya Tsania Marwa. Atta Laryksya menceritakan ia sempat kesulitan mendapat izin dari Tsania Marwa untuk membuat paspor bagi kedua anak-anaknya, lantaran menurut ketentuan yang berlaku, anak di bawah 17 tahun yang akan berpergian jarak jauh, khususnya ke luar negeri, harus melengkapi persyaratan di antaranya adalah mendapatkan tanda tangan dari kedua orang tua mereka sebagai bekal untuk membuat paspor. Meski begitu, terkait dengan kehebohan izin yang belum dikantongi tersebut, menurut Atta Laryksya yang menggelar acara jumpa wartawan dengan kuasa hukumnya kemarin, ia sudah mendapatkan secercah titik terang terkait permasalahannya dengan sang istri. Lantas seperti apa cerita Atta Laryksya di balik kabar baik yang dibagikannya kepada awak media kemarin? Alhamdulillah ada perkembangan dari apa yang sudah Kanjeng Heri selaku kuasa hukum saya menyampaikan perihal supaya anak-anak saya mendapat paspor itu. Alhamdulillah sudah ada perkembangannya melalui anak saya. Ya, anak saya itu baru dijanjikan, itu loh, baru dijanjikan. Tapi ya belum jelas ya, namanya janji sama anak-anak apa untuk menenangkan anak-anak atau enggak. Yang saya lihat dari anak-anak ya anak-anak happy saja dijanjikan, karena memang dari undangan saya untuk melakukan ibadah umrohnya itu kan sudah nggak lama lagi ya. Jadi apa ketemu dengan janjinya atau enggak, atau jadi
palsu zaman now. Nggak tahu. Kalau itu perkembangan buat saya, ada kemajuan buat anak-anak saya ya, bukan buat saya. Kalau saya biasa-biasa aja. Paling itu aja dari ibunya anak-anak, dia sudah mau istilahnya memenuhi kalau cerita anak-anak saya yang A bilang ini bilang itu, intinya memenuhi inilah pengurusan paspor biar paspor bisa diurus itu. Turut bersyukur, saya turut bersyukur. Ini mungkin juga harapan dan doa anak-anak saya juga tergerak hati uminya untuk memenuhi dokumen yang dibutuhkan dalam pengurusan paspor ini. Iya, di bawah 18 tahun ya, kalau nggak salah membutuhkan tetap 2 tanda tangan. Tanpa mengesampingkan ini ya, yang megang hak asuh anak dari dua-duanya. Terus ada ya kopi-kopi dari legalitas dari kayak akte cerai, buku nikah yang ada gini-gini pernah menikah ya. Anak ini statusnya harus jelas lah. Baru anak itu dapat dibuatkan paspornya. Kehebohan permasalahan ini seperti diketahui memang cukup menyita perhatian publik. Lantaran Atta Laryksya seperti seolah-olah mendapatkan halangan dari mantan istrinya tersebut. Terlebih lagi, Atta Laryksya pun menambahkan semua keperluan yang harus dilakukannya jelang keberangkatannya ke Tanah Suci yang rencananya akan dilakukan pada bulan November 2023 nanti sudah sepenuhnya diselesaikannya. Dan hanya tinggal menunggu pengurusan paspor kedua buah hatinya. Hal inilah yang sempat membuat kecemasan Atta Laryksya terhadap mantan istrinya Tsania Marwa karena semakin mendekati keberangkatannya, belum juga ada titik terang dari permasalahannya. Kuncinya paspor saja. Paspor. Kalau jadwal pemberangkatan sudah ada dari travel umroh kan gitu. Tapi tinggal paspornya aja. Kalau seandainya paspornya nggak ada, pengurusan visanya gimana? Kan kasihan si anak ini. Ini kesempatan yang baik itu kan jangan sampai ini tidak terwujud. Itu aja. Jadi saya sendiri melihat anak Mas Atta Laryksya sama ibunya, ya rasanya kita selaku orang tua gimana sih? Itu aja. Kita gunakan perasaan, gunakan hati. Kan wanita itu, ibu itu kan biasanya menggunakan perasaan dan hati kan. Beda dengan laki-laki. Nah ini kan lebih menyentuh hati seorang ibu kan. Melihat anaknya ingin berangkat umroh, menunaikan ibadah umroh ya kan ke Tanah Suci. Ini sangat luar biasa loh. Saya mengatakan itu. Anak sekecil ini insya Allah ini kan mendapatkan hidayah dari Allah kan gitu. Menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci kalau tidak ada panggilan dari Allah nggak mungkin. Banyak orang yang punya dana kalau belum mendapatkan panggilan ya nggak mungkin dia ke Tanah Suci kan begitu. Ini anak masih kecil loh. Ya kan begitu. Saya lihat Mas Arik kalau mau nangis dia. Saya nggak nangis. Nggak begini. Iya kan. Aja. Jadi gini. Ya turut. Jangan sedih lah. Turut sedih untuk anak-anak. Lah ngaku aja. Karena keberangkatan. Karena kalau buat saya itu kesempatan adalah segala-galanya. Jadi anak-anak. Ya kalau komen dari netizen kan anak-anak bisa berangkat kapan saja memang. Tapi kesempatan itu kita nggak punya 2 kali gitu loh. Saat ini memang saya turut bukan sedih ini merasa bersalah juga sama grup travel yang ingin memberangkatkan kami ini. Mungkin ya kalau memang batas waktunya karena grup ini harus jalan. Jadi bisa grup yang ini jadwal harus jalan, bisa nih atau terpaksa diundur tapi diundur sampai kapan kan nggak jelas. Jadi statusnya ini mau diperjelas, tapi kalau memang paspor itu bisa dipegang, tindakan apa ya? Nggak tahu nih dari kalau masalah tindakan secara hukum yang paham kan Kanjeng Eri Darman. Kalau saya nggak bisa bikin apa-apa karena saya juga tidak memerlukan apa-apa. Yang memerlukan tuh anak-anak. Ini hubungan ibu sama anak aja dulu, gitu kan ya. Dari segala kendalanya, dengan segala situasinya. Bukan dipikir dia saja saya yang enak atau dia yang enak, dia yang merasa nggak enak atau dari pihak kami yang nggak enak. Anak-anak yang harus dipikirkan enak nggak enaknya anak-anak, yang dipikirkan itu harus enak enaknya anak-anak. Kita nggak pernah tahu namanya anak-anak belum cukup umur untuk bercurhat yang sedemikian rupa sehingga mungkin dia bisa meluapkan isi hati dan pikiran yang sesuai dengan keadaan yang ada kan. Mungkin dia masih banyak bengong, banyak tergantung orang tuanya tuh bagaimana. Itu saja saya lihat. Jadi
kembali lagi saya nggak bisa bikin apa-apa. Dari pihak saya pasrah saja buat anak-anak. Mudah-mudahan janji dia didengar sama Yang Maha Kuasa, khususnya pasti, dan kepada anak-anaknya sendiri. Lalu seperti apakah sebenarnya hubungan antara dirinya dengan Tsania Marwa? Benarkah dengan menguaknya permasalahan ini membuat komunikasi di antara mereka yang sempat terjalin kini terancam terputus kembali? Makin gak baik-baik saja, bukan begitu. Keadaannya bukan makin tidak baik-baik saja. Sebenarnya dari ketok-ketok palu yang ada yang pernah terjadi itu sampai sekarang ya sama-sama aja. Cuman memang tidak terbentuk sebuah komunikasi saja. Itu aja gitu. Dia tidak mau memulai, apalagi saya. Saya tidak akan mungkin memulai duluan seperti itu. Keras kepala lah, kepala batu ya netizen ya, boleh dibilang masing-masing gitu kan. Ya udah sekalian terus terang kan gitu. Di pihak saya sih tidak akan pernah memulai, mungkin dia juga akan memulai. Jadi sebenarnya bukan yang memanas, situasi seperti itu. Dilalah penyambungnya nih, ada si darah, daging, anak-anak itu doang. Nah sekarang kita pikirkan aja ini anak-anak kita out of the box, anak-anak ini gimana gitu. Harus punya paspor, harus jalan-jalan misalnya. Perlu jalan-jalan untuk dia. Kalau buat saya kan makanya nggak apa-apa gitu loh. Tapi kalau dia mungkin dia punya pemikiran lain kenapa dia tidak memberikan itu, saya nggak tahu. Itu yang penasaran buat kami itu kenapa sampai punya pemikiran anak-anak nggak boleh punya paspor apa. Nah tanda tanyanya makanya apa gara-gara anak-anak di saya gitu loh, keikhlasannya nyangkut karena anak-anak di saya atau bagaimana ya. Itu ya jalan hidupnya anak-anak saya, nasibnya anak-anak saya. Sementara itu, kehebohan permasalahan keduanya juga cukup santer diberitakan di tahun 2017 lalu, atau saat Tsania Marwa bertandang ke kediaman Atta Larisya untuk menjemput kedua anak-anaknya. Seperti inilah kilas balik momen kehebohan mantan pasangan Atta Larisya dan Tsania Marwa pada saat itu. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa, saksikan Intens Investigasi setiap hari, sehari 3 kali. Like, comment, and subscribe. Publik tentu masih belum sepenuhnya lupa dengan putusan perceraian antara pasangan Atta Larisya dan Tsania Marwa yang terjadi pada 15 Agustus 2017 silam di Pengadilan Agama Cibinong, Jawa Barat, di mana pengadilan memutuskan hak asuh anak mutlak jatuh pada Tsania Marwa. Jatuhnya hak asuh anak tersebut malah seolah menjadi permasalahan lanjutan drama biduk rumah tangga mereka yang akhirnya kandas di tengah jalan. Iya, itu barang-barang, ini terakhir barang-barang ya. Jadi konfirmasi barang-barang itu memang udah saya list dan itu sudah saya serahkan listnya dengan resmi kepada pengusaha, kepada pengacaranya, tapi ternyata tidak menepati janji dan diperlakukannya sangat tidak sopan. Iya, saya curhat di Instagram bisa dibilang karena sama sekali bukan untuk mencari sensasi ya. Saya bukan orang yang tidak berpendidikan untuk menjadikan hal rumah tangga ini adalah konsumsi publik. Jadi saya curhat di Instagram itu semata-mata karena saya udah merasa mentok. Dan kalau mau berkomunikasi, komunikasi sama saya aja deh kalau soal mau hal-hal lain. Maka oleh hari kemudian di SMS istrinya. Saya akan blok, kalau kamu mau hubungi Bang Junaidi. Istrinya kan udah kenal juga sama saya. Gak berapa lama istrinya chatting WA sama saya. Chat minta mau ambil barang-barang dia pribadi. Kemarin-kemarin kemana aja lu? Kenapa nggak pulang ambil barang? Sekarang udah gue tanda masuk, kamu mau datang, keluarganya kan ada mungkin di rumah. Ntar kan nggak enakan. Terus kalau kamu nanti ketemu sama dia, bisa lagi saling ngomong, senggol, nanti terjadi hal nggak dikendaki. Kalau kamu mau memang barangnya, kasih listnya ke saya, nanti saya teruskan karir. Besoknya, hari Minggu, hari Sabtu,
Itu kan Jumat, hari Sabtu dia kasih list. Hari bilang, oke bang, bisa diambil hari Minggu besok. Tapi jangan lewat dari jam 12. Udah lewat itu, malah saya udah minta maaf duluan. Kan saya ngerayu tuh 1 bulan biar nggak jadi ini kan, jadi udah cukup saya minta maaf. Kemelut di antara mereka pun kala itu kian tak terbendung lagi. Karena Sania Marwa merasa dirinya sulit bertemu dengan anak-anak tercinta dan hanya bisa berada di luar pagar sembari memandangi sang buah hati yang sebenarnya menurut pengadilan diputuskan jatuh kepada dirinya. Kondisinya udah capek lagi katanya kan boleh aja kan. Tapi bentar dikunciin Kak, anaknya kan di dalam kamar Kak. Iya, bukan dikunciin, dia mau ngunci sendiri. Dia mengunci sendiri. Udah dia sempat ngelapin. Terus ya itulah tadi ada itulah yang pengacaranya ngomong kayak ngagetin anak-anak, jadi anak-anak takut masuk kamar lagi gitu. Padahal udah dirayu-rayunya lama juga kan. Karena mereka udah terlalu ditakut, maksudnya mereka tuh udah pikiran mereka tuh eksekusi, diambil paksa, diculik gitu loh. Jadi di bayangan mereka tuh kayaknya menyeramkan gitu lah, makanya mereka takut. Padahal tadi pas sama aku mereka mau aja anget gitu. Makanya aku lagi coba keluar dulu karena mereka minta aku keluar dulu kan, mereka baru mau keluar kamar. Coba deh mungkin habis ini mau keluar kali. Aja sih tadi. Ada ngomong apa gitu sama anak-anak sama Kak? Ada sih, aku Nggak tahu nih. tadi dikasih waktu kan, nanti jam 2 balik lagi. Iya, karena dia ketakutan mau dipaksa ambil. Mau diculik katanya, nggak tahu itu pemikiran diculik itu mereka dengar dari mana. Pokoknya ngomongnya kayak gitu, ini mau culik aku ya. Enggak lah, nggak mungkin. Aku bilang enggak, kok Mi cuma kangen doang, pengen ketemu, pengen cium, kayak bilang gitu kan. Iya, sama mama cuman ya gimana ya? Nggak tahu ya Mas. Udah kayak nggak pernah pisah aja gitu loh, maksudnya udah ini Umi gitu. Ada banyak, ada neneknya, ada tante-tantenya, saya kenal juga lah kan keluarganya. Bantuin, dibilang Umi, coba keluar, mereka bantuin. Mendapatkan penolakan dari sang buah hati beberapa waktu lalu, buah kesabaran penuh dari Sania Marwa berbuah manis di tahun 2022 lalu, di mana ia bisa menemui kedua buah hatinya di sekolah. Lantas seperti apa cerita Sania Marwa di balik momen tersebut? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, salam Hotman Paris. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Mendapatkan penolakan dari sang buah hati beberapa waktu lalu, buah kesabaran penuh dari Sania Marwa berbuah manis di tahun 2022 lalu, di mana ia bisa menemui kedua buah hatinya di sekolah. Sania Marwa pun berharap hal ini agar kelak menjadi titik awal yang baik dan titik hubungannya kembali membaik dengan mantan suaminya Atta Lariksya. Belum. Ya jadi alhamdulillah kemarin bapaknya sudah memberikan izin untuk aku bisa ketemu anak di sekolah gitu. Jadi mulai sekarang udah mulai bisa ketemu di sekolah, yang aku sangat syukuri ya.
aku berdoa sekali semoga ini menjadi satu titik awal yang baik, bisa menjadi titik damai juga, karena walaupun belum bisa lama di sekolah karena cuma bisa pas jam istirahat, tapi itu menjadi waktu yang sangat berarti buat aku, dan semoga juga itu bisa berarti untuk kedua anakku. Semoga juga di waktu yang terbatas itu tetap anakku bisa merasakan kasih sayang seorang ibu. Dan aku berterima kasih sekali untuk bapaknya anak-anak. Kemarin juga sudah memberikan statement di media yang bilang kalau beliau sudah memberikan izin untuk ibunya ketemu dengan anak-anaknya di sekolah. Jadi sekarang aku mau menyampaikan rasa syukur aku dan rasa terima kasih juga kepada bapaknya anak-anak. Dari aku 100% aku cuma mau kedamaian, cuma mau yang terbaik dan kebahagiaan untuk kedua anakku, dan aku berdoa semoga di 2023 ada titik terang lah ya, semuanya baik-baik dan semuanya damai-damai. Nggak tiap hari, waktunya nggak tentu, seketemu waktunya, tapi pasti aku usahain untuk sesering mungkin, cuman sesering mungkin tanpa mengganggu mereka. Jadi mau istirahatnya cuma 20 menit, ya udah aku cuma 20 menit aja gitu. Saya lebih baik banyak bersyukur aja. Kalau istilahnya gini, dari 0 tiba-tiba ke 3 tuh kan udah 3 poin tuh berarti banget gitu. Mau mencapai 10-nya sabar kali ya, kita proses naik tangganya pelan-pelan. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu hanya di YouTube channel. Pastinya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.